Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Awalia Kusumastuti, Erlita Widyaningrum, dan Rizka Cahyostiono. Kami akan menjelaskan materi tentang aksioma dasar ilmu ekonomi Islam. Yang pertama ada aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada setiap ruang dan waktu, yaitu Quran dan hadis. Kebenaran suci ini akan mendasari pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Aksioma-aksioma yang diderivasikan dari agama Islam membangun rasionalitas ekonomi Islam secara umum. Meskipun demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal. Maksud dari aksioma bersifat universal yaitu yang pertama, setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran atau non-wasting. Dan yang ketiga, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko atau risk aversion. Yang keempat, setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Dan yang terakhir, setiap pelaku ekonomi berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko. Aksioma yang hanya dipercayai orang Islam. 1. Adanya kehidupan setelah kematian di dunia. 2. Kehidupan dunia merupakan media mencapai kehidupan akhirat yang abadi. 3. Sumber informasi yang sempurna hanyalah Quran dan hadis. Dengan tambahan aksioma ini, maka pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu atau time horizon yang tidak terbatas. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia dan kehidupan kubur, atau kehidupan manusia setelah mati hingga menunggu hari pembalasan, dan kehidupan abadi akhirat atau kehidupan kekal setelah proses pembalasan. Oleh karena itu, masalah yang akan diterima di hari akhir merupakan fungsi di dunia atau masalah di dunia terkait dengan masalah yang diterima di akhirat. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi agen yang rasional Islami. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak diposisikan sebagai suatu batasan ilmu ekonomi, namun justru sebagai pilar atau patokan dalam menyusun Islam. Seperti syariah Islam berfungsi untuk memberikan bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Kesalahan terbesar dari metodologi yang dikembangkan selama ini dalam ilmu ekonomi adalah mengidentifikasikan ekonomi dengan proses yang terjadi. Dalam ilmu fisika, mekanisme hubungan antara berbagai variabel yang terbentuk dalam ilmu ekonomi dipercayai sebagai pola pasti. Anggapan tentang kepastian inilah yang telah menjebak ilmu ekonomi dalam perangkap determinisme. Dalam berperilaku, manusia diberi kesempatan sepenuhnya oleh Allah untuk menentukan pilihan. Mereka diberi kebebasan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah untuk mengambil nilai dan aturan mana yang dipakai. Nilai dan aturan yang bersumber dari hukum Allah. Misalkan manusia memilih aturan yang bukan berasal dari hukum Allah, maka perilaku manusia yang muncul jelas akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Dalam kondisi yang seperti ini, jika metode ilmiah dan para pendukung aliran positivisme berusaha menentukan teori mana yang benar, maka dia akan dengan yakin mengatakan bahwa teori yang benar adalah teori yang tidak berdasar hukum Allah tersebut. Melihat hal ini, Islam jelas menolak kebenaran yang disimpulkan oleh metode ilmiah tersebut. Dalam bahasa metodologi, prosedur yang ditempuh mengandung cacat yang disebabkan oleh sampel yang tidak cukup atau kegagalan sampel untuk mempresentasikan seluruh populasi yang ada. Hal ini berbeda dengan objek ilmu fisika yang berupa barang-barang mati yang selalu dan secara pasti mengambil hukum Allah atau sunatullah. Hal tersebut
juga dapat terjadi pada proses munculnya ilmu pengetahuan yang selama ini dianggap benar oleh manusia. Kebenaran positivisme dapat jadi tidak konvergen dengan hukum Allah karena tidak terpenuhinya sampel. Frekuensi kemunculan fakta yang kecil sekalipun tidak akan mampu menggugurkan kebenaran hakiki dari kandungan ilmu yang disuratkan melalui ayat-ayat kauliyah. Kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam didasarkan atas dua hal, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak hanya berasal dari wahyu Quran dan hadis serta turunannya, sedangkan kebenaran relatif bersumber dari fenomena alam semesta. Ketika kebenaran ditemukan dari wahyu, maka tetap dianggap sebagai kebenaran ilmiah. Meskipun tidak dijumpai fakta yang cukup mendukung, namun kebenaran yang diperoleh dari pengamatan fakta baru dapat dikatakan sebagai kebenaran ketika tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Jika kebenaran faktual ini belum didukung oleh kebenaran wahyu, maka belum dapat dianggap sebagai ilmu ekonomi Islam, melainkan sebagai bukti sementara dan sebatas proses untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.